Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kaitan discourse dan juga vocabulary. Mungkin nanti kita akan membahas sekilas tentang kaitan discourse dengan phonology, begitu ya. So, pertemuan kemarin kita sudah berdiskusi tentang apa apa itu discourse, kemudian apa hubungannya dengan konteks, begitu. Kemudian apa relationship-nya dengan grammar, begitu ya. Kemudian kemarin juga sudah membahas tentang apa cohesive devices that exist, in grammar. So we are kind of like looking at the relationship between discourse and grammar. Tetapi jika satu hal yang bisa kita recall, begitu ya, bahwa discourse itu ada sangat konteks sensitif, di mana meaning dari discourse tersebut hanya bisa dipahami jika kita sudah melihat begitu ya konteksnya, ataupun kalau kita ingin melakukan sebuah analysis, if we want to make sort of judgment, for example, towards certain sentences, itu should appropriate to the context that is actually available. Kemudian konteks juga kemarin sudah dibahas bahwa konteks itu menurut Holiday dibagi menjadi konteks of culture, kemudian ada konteks of situations, di mana di dalamnya ada terdiri dari field, tenor, and also mode. Kemudian masuk ke dalam discourse. Kemudian yang level paling kecil yang kita analisis itu adalah lexicogrammatical aspect. Anyway, di sini you can actually answer these following questions. Just to recall. You see, just to check whether you actually understand what we have, learned last week. And so, yeah, I mean, you can answer these questions before anything else, and you can drop the answer, on a paper. Bisa dituangkan jawabannya di dalam nanti paper summary ya, bukan kertas, maksudnya di dalam summary yang akan kita buat as the outcome of this, material or video. Anyway, let's talk about discourse and vocabulary. Kalau last week kita talking about discourse and grammar, di mana kaitannya itu adalah sometime untuk memahami discourse itu kita harus memahami bahwa tidak harus selalu grammatically correct, dalam menganalisis sebuah discourse. And also penekanannya sebenarnya grammar juga bisa membantu discourse menjadi coherence, karena satu hal yang sangat important dalam discourse itu adalah dia harus coherency gitu ya. Jadi boleh tidak grammatically correct, tetapi dia harus coherence, dan sesuatu yang membangun discourse menjadi coherence itu salah satu elemennya adalah grammar, dan pada pertemuan kali ini yaitu adalah vocabulary. Let's talk about lexical cohesion. Jadi lexical cohesion ini adalah kata-kata atau tools atau devices yang bisa membuat discourse menjadi coherence. Kalau kita sebagai analis, kalau kita sebagai orang yang menganalisa discourse, we have to be familiar, with the lexical cohesions that usually exist within the discourse that we usually analyze. Anyway, lexical cohesions itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reiterations, yang kedua itu ada collocations. Sedikit tentang reiterations. Jadi reiterations itu kalau kita definisikan, itu tuh sebenarnya kita bisa melihat kadang kata-kata yang selalu diulang begitu ya di dalam discourse itu, tapi kata-kata yang diulang itu biasanya ada artinya gitu. Jadi reiterations itu ada hubungannya dengan mengatakan atau melakukan sesuatu secara berulang-ulang atau beberapa kali. Contohnya kayak apa realnya? Misalkan gini, hari ini kita akan belajar reiterations, titik. Reiterations adalah, nah seperti itu. Jadi ada pengulangan kata reiterations ya. Kemudian collocations, if we have to divine collocations, itu sebenarnya kata yang muncul
berbarengan dengan kata-kata yang lain. Contoh ringannya atau contoh sederhananya misalkan have breakfast. Jadi kalau have itu selalu collocate, selalu bareng-bareng dengan breakfast salah satunya ya. Jadi kalau breakfast itu dia tidak bilang do breakfast atau I do breakfast. No, it usually happen like I have breakfast. Shower, for example. Shower itu misalkan I will take a shower atau enggak I will do shower. Enggak kayak gitu ya, jarang ya. Jadi collocate itu ada kata-kata tertentu yang selalu dipakainya tuh biasanya bersama-sama begitu ya. Kayak move on misalkan gitu ya. Ada eh, kita bahas satu-satu di dalam reiteration. Sekali lagi, reiteration dalam discourse analysis ini refers kepada pengulangan atau rephrasing informations within a text or conversations. Fungsinya apa? Untuk menekankan sesuatu, atau untuk memperjelas, atau untuk nge-elaborate sebuah poin, begitu ya. So, reiteration juga melibatkan pengulangan beberapa informasi begitu ya. Maksudnya di sini beberapa informasi ini apa ya? Bisa kata, bisa bagaimana informasi itu disampaikan, mungkin ke level yang paling tinggi bisa berbasis kepada apa namanya? Bagaimana si kata itu disampaikan begitu. Atau kayak paraphrasing gitu ya. Ya, tetapi yang paling common dari reiterations itu biasanya kita nge-repeat atau kita nge-rephrase apa kata-kata tertentu di dalam sebuah discourse gitu dengan tujuan untuk nge-emphasize atau meng-clarify sesuatu. Reiterations itu dibagi menjadi beberapa, di antaranya ada repetitions, ada synonym, ada antonym, ada hyponym, ada meronym gitu ya. Kita bahas satu-satu. Repetitions. Jelas ya, jadi repetition itu bagian dari reiterations, di mana repetitions ini involve using the same words or phrase multiple times, to emphasize or reinforce ideas. Jadi satu kata tapi dipakai beberapa kali. Contohnya kayak gini. Our main goal is to improve customer services. Nah, ini ya, jadi improve customer services. Terus di-repeat, improving customer services will help us retain our clients and attract new ones. Jadi, tujuannya itu adalah untuk menekankan atau untuk menguatkan gitu loh, ide yang sudah kita jabarin gitu ya. Jadi, tujuan kita itu adalah untuk improve customer service, improving customer service, jadi kayak diulang lagi. Dan somehow di dalam discourse ini kita akan sangat familiar sekali dengan konsep yang seperti ini begitu ya. Jadi gimana sih cara apply-nya? Misalkan di dalam discourse ada repetition kayak gini. Oh oke, di sini ada tools yang namanya repetitions untuk membangun discourse menjadi lebih coherent atau sangat bisa dipahami gitu loh poinnya. Kemudian yang selanjutnya ada synonym. Synonyms itu memiliki definisi atau apa ya namanya? Sinonim itu melibatkan kata yang berbeda. Ini sinonim sangat sangat familiar sekali ya dengan kita ya. Jadi kita menggunakan kata yang berbeda untuk menyampaikan ide yang sama. Contohnya misalkan gini. The new software will enhance productivity. This improvement will boost our efficiency and our overall performance. Enhance dengan improve, yeah, it can be, like good. Atau sebenarnya apa namanya? Ini tuh sinonim dari kalimat pertama dijabarkan di kalimat yang kedua. Sinonim itu bisa dalam bentuk kalimat, bisa dalam bentuk kata begitu ya. Bisa ya berbeda-beda. Di sini ada yang enhance, kemudian improve gitu ya. Performance, productivity, seperti itu. Sinonim dan kadang di dalam discourse itu kita sering menemukan kata-kata yang seperti itu juga.
Kemudian ada antonym. Jadi antonym itu kebalikannya. Kita juga familiar dengan ini ya. Kita menggunakan kata-kata yang opposite gitu dari satu kata yang lain untuk ngekontraskan atau nge-highlight konteks. Tapi sebenarnya poinnya antonim ini ada hubungannya begitu ya. Ada hubungannya dengan topik tersebut gitu. Atau dengan topik yang sedang dibahas. Contohnya kita cari di sini. The product is designed for the ease of use, not for complexity. Nah, ini ada sinonim complexity, easy of use. Unlike other gadgets, which can be difficult to operate, this one is user friendly. Jadi kayak apa namanya? Kontras gitu ya, berbalik. Jadi kalau sinonim sama, kalau antonym itu berbeda gitu ya. Jadi kebalikannya. Sedih, apa lawan kata sedih itu? So we gotta think about it. Anyway, kalau hiponim, jadi hiponim itu melibatkan penggunaan apa namanya istilah-istilah tertentu yang jadi ada kata yang masuk ke dalam kategori tertentu gitu untuk menambahkan sebuah detail. Misalkan gini ya, contohnya, kalau misalkan kita sedang menganalisa discourse misalkan tentang like wild animal atau binatang buas misalkan, jadi nanti di dalamnya itu pasti kita akan menemukan kosakata-kosakata seperti misalkan harimau, seperti misalkan apa namanya leopard atau jaguar, for example, karena si kata-kata animal tersebut masuk ke dalam kategori tertentu gitu ya. Di sini contohnya our company over various type of beverage, minuman ya. Nah, berarti nanti di dalam teksnya itu akan ada rincian-rincian yang lebih spesifik tentang minuman-minuman tersebut gitu. Contohnya di sini ada soda, ada jus, misalkan kayak gitu ya. Itu adalah hiponim. Misalkan kalau bunga, nah itu kan kategori yang sangat luas gitu ya, bunga itu ya. Nah, apa itu teh apa namanya contoh-contoh dari bunga itu gitu. Jadi nanti kalau kita menganalisa diskurs, misalkan tentang topiknya itu tentang apa namanya politik misalkan, kemudian di dalamnya lebih ke membahas misalkan seni, misalkan kata-kata yang muncul itu kayak seni gitu, itu bisa harus dianalisa lebih dalam. Apakah dia itu coherence atau apakah dia itu gampang dipahami atau berkaitan satu sama lain atau enggak gitu. Jadi kualitas coherence dan enggaknya itu bisa dilihat dari hiponim atau bisa dilihat dari kosakata yang muncul gitu. Nah, itu salah satunya kaitan discourse dengan vocabulary gitu ya. Karena sekali lagi discourse itu yang paling di-highlight itu adalah level coherence-nya gitu ya. Di mana dia tuh harus bisa dipahami in relations to konteksnya. Kalau meronim, itu involve referring to a part of something or a specific aspect of a large of a whole. Contohnya di sini itu, misalkan ya, the car's engine need repairs. The engine is crucial for the vehicle overall functionality and also performance. If I'm not mistaken, for meronym itu akan ada yang lebih spesifik lagi. Kalau tadi hiponim misalkan bunga, apa namanya kategori spesifiknya adalah mawar. Nah, kalau meronim ini dalam bunga mawar ini ada yang lebih spesifik lagi, misalkan duri, kelopak, misalkan kemudian daun, kemudian batang, for example. Di sini contohnya itu tentang apa namanya tentang mobil. Di dalam mobil ini ada yang lebih spesifik lagi yaitu adalah machine, misalkan gitu ya. Nah, jadi apa namanya kalau kita ulas di sini ada beberapa jenis dari reiteration, di mana ini tuh adalah tools yang sangat berguna sekali kalau kita ingin menganalisa sebuah discourse. Kalau kita ingin ngejudge coherence atau enggaknya, misalkan sebuah discourse, berdasarkan vocabulary-nya, kita bisa nge-reverse kepada indikator ini. Apakah ada pengulangan, apakah ada sinonim, apakah ada antonim, apakah ada hiponim, apakah ada meronim, for example, di dalam discourse tersebut atau tidak, begitu ya.
Oke. So, selanjutnya tadi yang kedua setelah reiterations itu ada yang disebut dengan collocations. Jadi collocations itu kalau secara definisi dia itu adalah kecenderungan kata-kata itu selalu datangnya itu selalu dengan kata tersebut gitu ya. eh, apa sih si fungsinya collocations ini? Biasanya kalau collocations ini dapat berkontribusi terhadap naturalness and fluency of the language. Kalau semakin orang paham dengan collocations, semakin natural begitu ya si kemampuan bahasanya itu sendiri gitu ya. Jadi tingkat keterpahaman atau tingkat keterbacaan atau coherence dari sebuah discourse yang sedang kita analisis ini itu jadi lebih apa namanya lebih natural, lebih better gitu ya. So jadi kalau ini juga maksudnya di luar dari discourse analysis kasusnya, misalkan kalau kita mampu menggunakan collocation sebanyak-banyaknya, jadi speech atau pembicaraan kita itu bisa dianggap lebih natural gitu ya, bisa dianggap lebih ini mah bagus apa namanya vocabulary-nya itu kayak advance gitu ya. Jadi lebih seperti orang asli yang memiliki bahasa Inggris atau yang menggunakan bahasa Inggris. Di sini contohnya nih, kita kalau menggunakan kata give misalkan ya, salah satu contohnya give itu berkolokit dengan kata hug. Tapi yang saya tekankan di sini tidak hanya satu saja ya berkolokit. Jadi kata give ini bisa berkolokit dengan kata-kata yang lain, misalkan give rewards, misalkan kan reward itu selalu dengan give ya berkolokit. Kemudian give a hug, for example. Jadi hug itu tidak apa namanya tidak dipadukan dengan deliver, misalkan tidak dipadukan dengan kata make, misalkan tidak dipadukan dengan kata take, tetapi hug itu almost always berkolokasi dengan kata give misalkan. Kalau get misalkan bisa get on misalkan ya, atau get things done misalkan, atau kalau do misalkan do the dishes, do the laundry misalkan ya. Kalau nyuci baju itu kan do the laundry karena laundry dengan do itu berkolokasi. Jadi laundry ini tidak make laundry, take laundry for example, no. Jadi kesimpulannya sebenarnya collocate itu adalah kata atau kata-kata yang kecenderungannya muncul selalu dengan kata-kata tertentu gitu. Kalau misalkan, for example, we are browsing somewhere on Google, for example, kita akan menemukan banyak sekali apa namanya list-list collocations dengan apa namanya apa namanya dengan kata-kata tertentu, misalkan adjective, misalkan very, atau misalkan heavy misalkan ya, heavy rain, kadang dengan rain ya, jadi hujan lebat gitu, heavy rain, hujan lebat gitu ya. Jadi enggak apa namanya enggak big rain, jarang ya, tapi yang natural ini heavy rain. Kemudian misalkan apa namanya kata kerja ya seperti do gitu. Jadi nanti banyak sekali listnya gitu ya. Oke. Ini sedikit kita bahas soal discourse and phonology. Di dalam kelas juga kita sering ngebahas bagaimana intonations itu akan mempengaruhi apa namanya arah dari sebuah discourse yang kita analisis gitu ya. Kalau misalkan kita menganalisis misalkan apa namanya verbal text misalkan atau oral text, nah itu akan sangat mempengaruhi ya intonation itu. Misalkan dalam kasus kesopanan misalkan kata-kata tertentu itu bisa sopan bisa enggak itu kadang tergantung dari konteks dan juga tergantung dari intonations-nya ya. Intonations itu sometimes also masuk ke dalam konteks juga sebenarnya gitu. Jadi ya common sense aja gitu ya di dalam bahasa kita juga nada bicara itu akan sangat apa mempengaruhi arahan atau meaning dari discourse yang apa namanya atau
mempengaruhi arahan dari pembicaraan yang sedang terjadi gitu ya. Jadi mempengaruhi meaning yang ada. So, anyway, jadi kita hari ini sudah membahas kaitan antara discourse dengan apa namanya, kaitan discourse dengan vocabularies. Kalau kemarin kita sudah membahas kaitan discourse dengan grammar, bagaimana unsur-unsur grammar seperti reference kayak indophoric, endophoric, exophoric, for example, kataforiknya, bagaimana unsur-unsur atau devices tersebut berkontribusi terhadap coherence. Jadi hari ini kita dapat memiliki kesimpulan bahwa tidak hanya grammar yang bisa membentuk coherence sebuah discourse, tetapi vocabulary juga bisa membangun coherence dari sebuah discourse. Dan vocabulary ini dibagi menjadi dua, yaitu ada reiterations dan juga collocations dengan detail-detail yang sudah dibahas tadi. Untuk tugasnya, jadi tugas yang harus kita lakukan itu adalah membuat summary dari materi ini. Kemudian jika memungkinkan itu tolong untuk diberikan contoh sendiri kawan-kawan. Misalkan ya, repetition. Contohnya bikin contoh 1 kalimat atau 2 kalimat gitu ya. Repetition itu kayak apa gitu. Oke, segitu aja untuk hari ini. Thank you so much for actually coming and then watching this video. I guess I'll see you, like in the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.